Kau lihat yang besar. Berani-beraninya kau menghina Allahku. Kenapa? Karena sudut pandang Daud yang berbeda. Saya mau beritahu sama saudara. Sekarang saya mau bagikan alasan kenapa kita perlu mengupgrade diri. Yang pertama, tujuan daripada kita perlu mengupgrade diri supaya cara kita melihat menjadi berbeda. Cara kita berpikir menjadi lebih luas. Cara kita melihat jauh lebih sempurna. Cara melihat artinya cara pandang. Cara melihat artinya cara berpikir. Cara melihat artinya cara kita merenung. Ketahuilah hidup kita adalah hasil dari apa yang kita renungkan. Kalau kita merenungkan hal-hal yang najis, maka hidup kita jadi najis. Kalau kita memikirkan hal-hal yang optimis, maka masa depan kita optimis. Karena firman Tuhan berkata dalam Amsal 23:7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sama seperti orang melihat dirinya sendiri, demikianlah ia. Sama seperti orang melihat kemampuannya sendiri, demikianlah ia. Kalau Anda melihat diri Anda jelek, maka siapapun akan berpandangan jelek tentang dirimu. Tapi kalau Anda memandang dirimu cakep, siapapun yang ngomongin Anda, gak akan Anda gubris. Saya cakep. Kalau Anda memandang diri Anda gendut, walaupun Anda gak gendut-gendut banget, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Makanya saya gak mau memandang diri saya gembrot. Supaya saya gak terintimidasi ketika salaman dengan saudara. Saya memandang diri saya langsing. Sehingga saya confident ketemu sama saudara. Halo, apa kabar? Happy Sunday, salam sehat. Kalau Anda memandang dirimu pecundang, maka terjadilah bahwa Anda adalah seorang pecundang. Kalau Anda memandang diri Anda membosankan, maka terjadilah memang Anda adalah orang yang membosankan. Kalau Anda memandang diri Anda kreatif, smart, rajin, maka demikian terjadi. Jadi apa yang Anda imani, demikian terjadi. Apa yang Anda renungkan, apa yang Anda lihat, demikian terjadi. Suatu kali Musa ketika ada di padang gurun, sebelum masuk tanah Kanaan, dia memilih the best of the best dari setiap suku di bangsa Israel. Dari suku Ruben diambil yang terbaik, the best of the best. Dari suku Simeon, dari suku Benyamin, dari suku Yehuda, dari suku 12 masing-masing diambil yang terbaik, the best of the best. Lalu kemudian 12 pengintai ini disuruh melihat tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan kemudian memberikan report. Mereka mengintai selama 40 hari. Mereka keliling dari selatan sampai paling utara. Mereka keliling dari barat sampai kepada timur. Sisi seberang daripada sekarang ini negara Jordan. Dan ketika mereka setelah keliling 40 hari. Mereka kembali kepada Musa. Dan mereka menceritakan kepada bangsa Israel. Dan suara dari 12 pengintai terpecah dua. Suara mayoritas 10 dari 10 pengintai. 10 dari 12 pengintai berkata, benar, tanah yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu. Buah-buahan sayur-sayuran, penuh dengan anggur, tanah yang baik. Namun orang-orangnya perkasa, kuat, dan gede-gede, raksasa-raksasa. Kita ini bagaikan belalang di hadapan mereka. Bilangan 13 ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Nah, karena 12 pengintai melihat bahwa dirinya belalang, maka apa saja yang dia lihat jadi besar.
Karena sudut pandangnya rendah, maka semua yang dia lihat besar. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Dia melihat opportunity yang sama. Susu dan madu, buah-buahan sayur-sayuran, anggur, korma, jelai, delima, gandum, dan lain sebagainya. Mereka melihat tempat yang sama. Dan bahkan mereka juga melihat problem yang sama, raksasa-raksasa. Tapi kemudian Yosua dan Kaleb berkata, tidak. Tuhan udah berjanji bahwa kita akan kalahkan mereka. Tuhan berjanji bahwa kita akan lumpuhkan mereka. Wow, Anda bisa lihat di sini ada dua perspektif yang berbeda. Walaupun mereka lihat tantangan yang sama, walaupun mereka lihat opportunity yang sama, tapi sudut pandangnya beda. Yang satu melihat dirinya belalang, tapi yang satu melihat dirinya raksasa. Hal inilah yang membuat akhirnya Yosua dan Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian dan menaklukkan raksasa-raksasa yang ada di tanah Kanaan. Sama seperti Daud, ketika di mana orang tuanya lagi minta tolong, Daud, Grab yang kita cinta untuk datang, gak datang-datang. Tolong kau antar dulu pizza sama abang-abangmu di medan pertempuran. Daud seperti biasa. Ada seorang pengembala kambing domba orang tuanya. Sebagai seorang tukang delivery, seorang tukang ojol. Waktu dia bawa itu pizza ke tempat kakaknya. Kakaknya dalam keadaan ketakutan. Raja Saul ketakutan. Semua bangsa Israel ketakutan. Karena ada orang yang besar badannya dari Filistin bernama Goliat. Dan Goliat merendahkan barisan bangsa Israel selama 40 hari, 40 malam. Gak ada orang yang berani untuk berhadapan sekalipun Raja Saul memberikan sebuah iming-iming yang begitu luar biasa. Keluarganya akan dibebaskan pajak. Akan diberikan hadiah yang begitu besar. Dan bahkan akan menikah dengan anak raja. Ketika Daud nyampe di tempat dia memberikan pizza buat kakak-kakaknya. Dia lihat Goliat, seorang raksasa yang tidak bersunat, menghina Allahnya Daud. Langsung Daud berkata, itu orang berani-berani menantang Allahku. Mari tak pateni mereka. Ayo kita berhadapan. Lalu kemudian kakak-kakak, kamu pandang dirimu dong. You kecil, dia besar. Tingginya Goliat 3 kali lipat dari tingginya Daud. Tapi apa yang terjadi saudara? Karena Daud udah terbiasa. Terbiasa apa? Mengalahkan beruang, singa, dan musuh-musuh yang berusaha untuk menerkam dombanya yang hanya cuma 2-3 ekor. Dia robek mulut singa, dia robek mulut beruang, dia robek mulut serigala. Kemudian begitu dia melihat Goliat yang besar. Berani-beraninya kau menghina Allahku. Kenapa? Karena sudut pandang Daud yang berbeda. Saya mau beritahu sama saudara. Ketahuilah bahwa semua raksasa yang ada di depan saudara jauh lebih kecil daripada raksasa yang ada dalam diri saudara. Semua raksasa yang ada di depan mata saudara, semuanya jauh lebih kecil daripada raksasa yang bersama dengan saudara. Yosua dan Kaleb akhirnya sanggup mengalahkan raksasa-raksasa di depannya. Daud sanggup mengalahkan Goliat sebagai raksasa di depannya. Jadi di sini penting untuk kita mengupgrade diri. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.